Selamat datang kembali di channel Pangkung Asri. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat update terkini Pantai Bangsal atau Pantai 1 di Pantai Sanur. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung channel ini agar lebih berkembang, karena saya khusus menyajikan channel ini untuk info seputar objek wisata atau perjalanan wisata yang kami lakukan untuk sementara di Bali dulu. Siapa yang tidak kenal dengan Pantai Sanur Bali? Pantai ini sudah melegenda sampai ke mancanegara. Pantai yang berpasir putih ini terkenal akan fenomena matahari terbitnya atau sunrise. Karena begitu terkenal akan kehidupan matahari terbitnya, maka di salah satu titik di bagian utara pantai ini diberi nama Pantai Matahari Terbit. Nanti pada video ini akan saya tampilkan juga secara langsung matahari terbit atau Pantai Matahari Terbit. Tidak hanya tempat menyaksikan matahari terbit, Pantai Sanur juga sangat cocok untuk bersepeda ria. Nanti teman-teman Pangkung Asri akan saya ajak untuk melewati trek sepeda, karena Pantai Sanur memiliki area jogging track yang sangat bagus, yang panjangnya kurang lebih 4,2 km. Bersepeda ria atau yang lebih dikenal dengan istilah goes merupakan aktivitas yang sangat menyenangkan, apalagi bersama teman atau orang yang Anda sayangi. Nah, sebentar lagi saya akan mengajak istri dan anak tercinta untuk bersepeda ria di sepanjang trek sepeda di Sanur ini. Selain bisa berolahraga, kita juga bisa menyaksikan keindahan pantai di kawasan Sanur secara keseluruhan. Seperti tampak pada video ini, pantai di kawasan Sanur sendiri terdapat banyak spot pantai, yakni sebelah utara Pantai Matahari Terbit, kemudian ke selatan Pantai Bali Beach, ke selatan lagi Pantai Segara Ayu, ke selatan lagi ada Pantai Sindu, Pantai Karang, Pantai Semawang. Kemudian yang paling selatan nanti ada Pantai Mertasari, dan di ujung lagi ada Pantai Pengembak. Area jogging track ini dapat kita jajal dengan menggunakan sepeda gayung ataupun sepeda listrik. Sudah ada loh teman-teman yang menyewakan, dengan memerlukan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan dari utara ke selatan, dari Pantai Matahari Terbit sampai Pantai Pengembak. Untuk menggunakan fasilitas bersepeda ria ini, Anda bisa membawa sepeda dari rumah jika tidak ingin ribet membawa sepeda gayung. Apalagi Anda menuju kawasan Pantai Sanur menggunakan sepeda motor, cukup dengan menyewa sepeda, Anda sudah bisa goes di Pantai Sanur. Nah, sebelum Pangkung Asri menjelaskan seputar aktivitas sepeda, nah ini sekuensi. Jadi sebelum kami mandi, mohon maaf maksudnya sebelum kami goes, si kecil harus mandi dulu. Kebetulan ini hari Senin, awal minggu ini. Jadi awalnya sepi, kemudian begitu beberapa menit kemudian ada tamu domestik yang datang dari Pulau Jawa. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, teman-teman yang mau menyewa sepeda, kemarin kami dapatkan harga
Ada yang baru setengah jam. 15.000 ada 1 jam udah puas. per satu sepeda untuk Mereka batasi 2 jam. Nah, kalau teman-teman yang ingin menggunakan sepeda listrik, ini yang di selatan, itu 35.000 per jam. Nah, kami akan mulai. Lebih tepatnya kami start dari pantai Bangsal atau pantai 1. Kemudian kami akan mencoba menyusuri ke selatan dulu. Nah, nanti di utara ini ada pantai Matahari Terbit. Biasanya memang goes dimulai dari pantai Matahari Terbit atau pantai Bali Beach. Nah, kebetulan saya mulai bersama anak dan istri dari pantai Bali Beach pada pagi hari. Sepanjang perjalanan Anda akan menemukan aktivitas wisatawan yang lalu lalang di kawasan ini. Adapun rute perjalanan yang kita akan lalui jika goes sepanjang Pantai Sanur adalah sebagai berikut. Spot awal tadi sudah saya sampaikan, Pantai Matahari Terbit, karena kami menyewa sepeda di Pantai 1, Pantai Bangsal, atau lebih tepatnya di dekat Bali Beach. Di sini kita dapat melihat indahnya kawasan pantai, walaupun pantai ini tidak berpasir, karena beberapa ada yang sudah dibeton untuk menghindari abrasi. Di kawasan ini terdapat titik penyeberangan ke Pulau Lembongan dan Pulau Ceningan, atau lebih tepatnya Pulau Nusa Penida ya yang dimaksud, karena di Nusa Penida ada 3 pulau ya, Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Pulau Ceningan. Namun mulai tahun 2022 sudah ada dibangun dermaga baru oleh Bapak Gubernur Bali. Nah, nanti di akhir video kami akan berkunjung ke sana, dan tempatnya itu di sebelah utara pantai Matahari Terbit. Jika goes pada pagi hari, kita akan melihat indahnya sang surya terbit dari ufuk timur. Nah, setelah pantai Bali Beach Sanur, kita akan melalui juga nanti spot kedua. Nah, ini sudah kita mulai. Di sini kita akan menyaksikan aktivitas wisatawan yang berenang di laut atau sekedar duduk-duduk di pantai. Sebelumnya akan terlihat sebuah hotel tertinggi yang ada di Pulau Bali dan merupakan satu-satunya hotel yang memiliki ketinggian melebihi ketinggian pohon kelapa. Namun sayangnya saat ini sudah tidak ada karena pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melihat fenomena saat ini banyaknya orang Indonesia yang berobat ke luar negeri, dan tentunya banyak uang yang dibawa ke luar negeri oleh orang-orang Indonesia yang kaya untuk berobat ke sana. Nah, dengan demikian Hotel Bali Beach itu saat ini sudah dipugar atau dibangun ulang kembali menjadi kawasan ekonomi khusus atau KEK, lebih tepatnya KEK kesehatan. Selanjutnya spot ketiga, melewati hotel tertinggi akan menuju pantai Segara Ayu. Para goes akan disambut dengan patung nelayan yang menghadap ke laut. Spot keempat yaitu pantai Sindu. Karakteristik pantai ini hampir sama seperti pantai Bali Beach dan Segara Ayu yang menyajikan keindahan pantainya. Nah, ini kita di Inasindu. Selanjutnya nanti spot kelima itu Pantai Karang. Di sini para goes akan disambut dengan gazebo kembar yang berada di tengah laut. Jika air laut sedang surut, kita bisa duduk di gazebo tersebut dengan berjalan kaki
jadi tidak mungkin bisa bersepeda ke sana. Sedangkan jika air laut sedang pasang, maka gazebo ini akan terpisah dengan daratan, sehingga untuk ke gazebo Anda harus basah-basahan. Nah, nanti di spot ke-6, kebetulan karena yang bersepeda saya dan istri, kemudian si kecil itu dia bersepeda sendiri. Kami belum sampai ke spot ke-6 atau di Pantai Semawang, karena kebetulan juga sudah siang. Jadi perjalanan kami dari Pantai Bangsal, Pantai 1, sampai ke Pantai ke-5, itu sudah 1 jam, karena harus menungguin si kecil, karena kebetulan aktivitas semakin siang, ternyata semakin ramai wisatawan yang lalu lalang, baik domestik ataupun mancanegara. Karena di sepanjang jalan ini, kami melihat memang banyak wisatawan atau hotel yang buka, jadi wisatawan sudah cukup banyak. Jadi kami tidak bisa sampai di pantai yang terakhir. Tetapi Pangkung Asri akan memberikan gambaran. Siapa tahu nanti teman-teman Pangkung Asri, jika memang nanti akan go west, dimulai saja dari pagi hari pada saat matahari terbit, lebih tepatnya di matahari terbit, nanti sampai ke di spot ke terakhir, spot ke-7 di Pantai Pengembak. Pastinya akan teman-teman Pangkung Asri mendapatkan pengalaman yang berharga. Saya pun yang dari Bali, karena saya dan keluarga berada dari Bali Tengah. Kemudian karena liburan, sengaja kami pilih di weekdays. Jadi untuk menghindari keramaian. Maksudnya bukan apa-apa, tetapi agar kami merasa lebih nyaman, kemudian puas bersama keluarga untuk berlibur. Nah, kalau misalnya nanti ramai di weekend, tentunya itu akan lebih banyak lagi orang atau wisatawan. Nah, ini adalah spot ke-5 lebih tepatnya. Kami istirahat sejenak di sini karena ada spot mainan. Jadi saya dan istri menemani Kenzi, si kecil, untuk bermain di area bermain ini. Kemudian nanti kami kembali ke utara sampai di Pantai Matahari Terbit yang paling utara. Baik, Pangkung Asri akan lanjutkan sedikit di spot ke-6. Ini untuk referensi untuk teman-teman Pangkung Asri nanti yang akan melakukan perjalanan. Nah, ini adalah perjalanan kita sudah kembali ke utara. Nah, ini di Matahari Terbit yang paling utara. Spot ke-6 itu Pantai Semawang, ke-7 Pantai Pengembak. Nah, ini adalah tempat yang paling utara. Di sebelah utara Matahari Terbit itu sudah ada dermaga baru yang dibangun oleh Bapak Gubernur. Baik, terima kasih. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe. Shut up and sit down.